Oke, ini maksudnya ya. Yang ini ya. Oke, baik. Nah, ini adalah formulir BC10. Dari luar dari pabean, masuk dari pabean, B10. Nah, tadi, apakah kapal shipping line itu dapat menguasakan ke orang lain? Bisa. Itu namanya agen pelayaran. Jadi nanti di pelabuhan yang kemarin di sesi pertama, ada juga namanya agen pelayaran. Dia bertindak atas nama shipping line apabila yang bersangkutan tidak punya kantor cabang. Sehingga pengurusan dokumen baik ke custom maupun ke port authority yang melakukan adalah agen pelayaran. Nah, atas jasa agen pelayaran ini dilakukan pembayaran. Nah, sekarang disebut apa sih pengangkut? Pengangkut adalah orang, kuasanya. Nah, ini. Orang ini adalah orang nakoda, kuasanya tadi agen pelayaran, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan atau orang. Ini sebagai pengangkut. Rencana kedatangan sarana pengangkut adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkut yang disampaikan oleh pengangkut ke suatu kantor pabean. Nah, tentunya RKSP ini ada beberapa kantor yang menerapkan sistem elektronik, EDI, Electronic Data Interchange ya. Kayak Tanjung Priok itu dia menggunakan mekanisme layanannya dengan elektronik integrated elektronik ya. Tapi ada beberapa tempat yang dilakukan dengan formulir atau dokumen dengan mengisi dokumen sama aja. Cuma bedanya kalau di pelabuhan besar kalau Tanjung Priok itu kan melayani banyak pihak ya. Sehingga dengan elektronik tadi akan cepat dan bisa terpantau sebelumnya. Kemudian jadwal kedatangan sarana pengangkut adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan sarana pengangkut yang mempunyai jadwal kedatangan secara teratur dalam satu periode tertentu yang disampaikan oleh pengangkut ke suatu kantor pabean. Jadi jadwal kedatangan tadi ada yang kapal itu yang sifatnya adalah tidak reguler. Jadi di dunia ini jalur-jalur kapal itu sudah tetap kayak trayek lah, kayak kalau di Jakarta ini namanya bus itu MRT ya. MRT itu dia kan punya jalur-jalur khusus tuh. Nah, untuk agen shipping line ataupun airline dia yang jadwalnya sebelum pandemi tentunya ya itu sudah datang secara reguler, maka dapat dilakukan pemberitahuan sekaligus. Umpama sebulan dia beritahukan bahwa rencana kedatangan kapal pengangkut atau pesawat udara, itu biasanya mereka kasih reguler. Jadi reguler ini juga merupakan satu fasilitas di mana tidak setiap kali kapal itu datang. Nah, bagi kapal-kapal yang datangnya entah kapan datang, ini biasanya dilakukan pada saat kapal itu akan datang. Oke, lanjut. Tadi lag banget ya. Sudah Oke. ganti slide, Pak. Udah ini ya, ini yang ketiga ya. Ini adalah bentuk formulir namanya rencana kedatangan sarana pengangkut RKSP. Di situ akan kita melihat nama pengangkut, NPWP dan alamat, nomor dan tanggal BC 1.0. Ini formulirnya ya. BC 0 itu sama dengan RKSP. Diisi oleh kantor pabean, data-data kapal di sini. Kemudian diisi kode pelabuhan, kemudian diisi dengan nama kantor pabean yang mengawasi kedatangan sarana pengangkut, kemudian nomor pengajuan diisi oleh pemberitahuan dari pemberitahu. Jadi ini formulir ini ada yang sifatnya formulir,
kalau memang di pelabuhan tertentu dia belum melayani dengan elektronik, tapi juga ada yang mengirimkan via elektronik dengan field data kayak ini. Jadi ada interkoneksi antara komputer baik shipping line maupun agen pelayaran ke kantor bea cukai. Tadi ya tujuannya kenapa sih RKSPIP adalah sebagai sarana pengontrol bahwa kedatangan kapal tertentu dia menuju ke suatu tempat tertentu. Yang tadi saya sampaikan, kapal dari Thailand atau Vietnam mau tujuan ke Priuk, katakanlah Tanjung Priuk, maka kapal itu tetap harus lanjut ke Priuk tanpa bongkar di Bangka Belitung, kecuali dia tujuan Bangka Belitung kan Mama, dari Thailand atau Vietnam. Dia mau ke Bangka Belitung, maka dia mengajukan rencana kedatangan pengangkut ke kantor bea cukai Bangka Belitung. Itu bedanya ya. Sehingga perjalanan kapal di Indonesia ini, terutama untuk yang ekspor maupun impor itu pada dasarnya sudah terpantau. Ini adalah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai, sehingga kapal itu akan tahu akan datang kapal dengan rencana kedatangan tanggal sekian itu akan tahu. Mungkin kalau teman-teman akan melihat, saya kemarin juga sempat download kapal-kapal ya, ada itu tracking kapal-kapal itu ada, baik pesawat maupun kapal laut. Itu adalah alat bea cukai untuk mengontrol pergerakan kapal di laut, baik kapal laut maupun kapal udara. Ini adalah formulirnya. Lanjut. Nah, di dalam Undang-Undang Kepabeanan, teman-teman, ini ada pasal 7A. Kita baca sini ya. Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang ya dari luar dari pabean, ini sebagai penegasan, atau dalam pabean, dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, atau barang asal dari pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor tujuan sebelum ya sini sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat. Jadi ada kewajiban berdasarkan pasal 7A ini kapal yang dari luar dari pabean sudah clear ya. Tapi yang B ini mungkin artinya tadi saya sudah jelaskan. Yang B khususnya ini dalam kapal yang datang dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor. Contohnya gimana sih tadi? Bahwa dari barang dari Thailand katakanlah ke Tanjung Priuk terus bongkar. Itu padahal ada sebagian yang dibongkar di Tanjung Priuk, tapi ada sebagian yang di luar Tanjung Priuk, contohnya ke Semarang atau ke Surabaya. Tentunya siapa yang mengangkut? Kapal lain yang akan mengangkut. Jadi karena ini kapal yang punya trayek tersendiri, habis bongkar di Priuk, dia akan kembali setelah ngisi muatan, kembali ke Thailand atau Vietnam atau ke Singapura, tergantung dari kapalnya. Ini yang dinamakan pengangkutan lanjut dan diangkut lanjut. Artinya adalah barang impor yang diangkut sarana pengangkut, katakanlah sarana pengangkut A dibongkar, kemudian barang tersebut diangkut kembali oleh sarana pengangkut B, contohnya dari Priuk ke satu tempat tertentu, contohnya Surabaya, meskipun kapal itu berasal dari dalam daerah pabean, karena dia mengangkut barang impor, diangkut lanjut, nanti sebutannya diangkut lanjut. Kalau dulu dikenal dengan model H. Dia waktu menuju ke pelabuhan tertentu, dia wajib melakukan pengajuan formulir BC 1.0 atau rencana kedatangan pengangkut. Demikian juga barang ekspor. Nah, kebalikannya,
Kalau ada ekspor dari katakanlah Surabaya ke apa namanya atau diangkut sebaliknya ya, dari barang ekspor dari Surabaya mau ke Singapura. Karena tidak ada yang direct, kalau pesawat namanya direct flight, maka kapal tersebut dari Surabaya ke Priuk dibongkar, kemudian diangkut dengan kapal yang lebih gede yang mempunyai trayek Jakarta Singapura katakanlah. Maka untuk kapal tersebut, meskipun dia berasal dari daerah pabean atau kapal dalam negeri, tapi karena dia mengangkut barang ekspor, maka sana pengangkut tersebut wajib menyerahkan dokumen RKSP. Jadi ini adalah suatu kewajiban kepabeanan telah dipenuhi oleh si pengangkut kapal tadi. Kalau tadi saya ulang lagi, barang asal dari pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar dari pabean, contohnya tadi ya, saya ulang lagi, barang yang tujuan dalam negeri, umpama diangkut dari Priuk mau ke Batam, karena pengangkutan dari Priuk ke Batam tidak ada, tapi yang ada adalah harus melalui Singapura, maka untuk kedatangan kapal tersebut wajib mengisi RKSP. Kemudian kita lihat ayat 2-nya. Pengangkut yang syarat pengangkutnya masuk dari wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam manifestnya. Nah ini kemarin ya, kalau saya contohkan di Bea Cukai, apabila kapal tersebut mengangkut barang impor, maka barang tersebut, daftar barang tersebut dilindungi dalam manifest. Manifest itu adalah rekapitulasi barang impor atau ekspor yang diangkutnya. Kalau manifest impor yang betul-betul dia dari luar negeri, namanya inward manifest. Kalau dia mengangkut barang ekspor, namanya outward manifest. Nah, itu ya. Jadi setiap barang ekspor impor yang diangkut oleh sana pengangkut wajib dilindungi oleh manifest ini di atas kapal. Jadi ciri-ciri kapal laut ataupun pesawat udara yang nyata-nyata tidak yang tidak akan melanggar tindak pidana pabean selalu biasanya dilindungi dengan namanya manifest di atasnya. Jadi pasti ada manifest di atasnya. Nanti akan kita lihat manifest ini nanti waktu bongkar namanya BC11 ya. Nanti ya kita coba lihat. Kita baca kembali. Ayat 3, pengangkut yang sana pengangkutnya datang dari luar dari pabean atau dari dalam pabean dengan mengangkut barang sebagaimana ayat 1 tadi, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. Jadi ini artinya ayat 3 ini kan dokumen pengangkut itu kan kalau di atas kapal namanya manifest. Oke. Inilah yang dimaksud wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. Jadi nanti di slide berikutnya akan kelihatan begitu kapal itu sandar ke pelabuhan, dia tidak boleh melakukan bongkar barang sebelum dia menyerahkan manifest ke kantor bea cukai. Manifest barang impor, kalau kita bicara barang impor, itu dinamakan BC 1.1. Nah, waktu diserahkan BC 1.1 ini sama dengan persetujuan bea cukai untuk melakukan pembongkaran. Paham ya? Jadi kapal yang bersandar ke pelabuhanan sebelum dia menyerahkan dokumen manifest atau dikenal dengan formulir BC 1.1, maka dia nggak boleh bongkar. Tapi kalau dia sudah mensubmit atau menyerahkan dokumen manifest ke kantor bea cukai,
dan diterima oleh bea cukai dengan secara elektronik maupun formulir, maka pembongkaran dapat dilakukan. Itu bedanya ya. Bedanya antara manifest itu belum diserahkan sama manifest setelah diserahkan. Kalau belum diserahkan dia belum boleh impor, belum boleh bongkar. Tapi kalau dia sudah menyerahkan manifest, kapal tersebut boleh bongkar. Pertanyaannya, barang itu kapal itu sudah sandar, belum menyerahkan manifestnya atau dikenal dengan BCA1. Itu salah nggak? Salah. Itu pelanggaran karena dia membongkar tanpa persetujuan bea cukai. Ya. Nanti akan kita lihat di gambar berikutnya. Kalau baca gini pusing. Kita lihat ayat 4. Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana ayat 3 dilaksanakan paling lambat 24 jam sejak kedatangan sarana pengangkut untuk sarana pengangkut yang melalui laut. Paling lambat 8 jam sejak kedatangan sarana pengangkut untuk sarana pengangkut melalui udara. Oh, 8 jam ya, 8 jam. Pada saat kedatangan sarana pengangkut untuk sarana pengangkut melalui darat. Jadi intinya dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran. Tadi ya, kewajiban sebenarnya itu dilaksanakan bagi kapal-kapal yang paling lambat 24 jam sejak dia lego jangkar. Jadi kapal itu begitu lego jangkar, dia paling lambat 24 itu harus melakukan penyerahan manifest satu-satu. Kalau paling lambat ini adalah 8 jam sejak dari sarana pengangkut itu pesawat udara ya 8 jam. Tapi untuk pesawat-pesawat yang dia tidak kurang hanya isi fuel datang terus berangkat lagi, dia tidak perlu menyerahkan RKSP, rencana kedatangan sarana pengangkut. Ini adalah di pasal 7A Undang-Undang Kepabeanan. Lanjut. Nah, sekarang kita ngelihat sih apa sih isinya ayat 5. Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 3 dan 4 dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 jam dan tidak melakukan pembongkaran. Nah, ini pengecualian ya. Dia kalau kapal laut ya, kapal laut itu dia berlabuh itu paling lama atau kurang dari 24 jam itu tidak ada kewajiban. Dan dia tidak melakukan pembongkaran barang. Jadi memang nyata-nyata kapal ini adalah tidak mengangkut barang yang dibongkar di tempat itu, maka dia tidak perlu melakukan pembongkaran. Mungkin ada contohnya keperluan untuk pengisian sayuran, telur, daging, beras, mungkin bir biasanya kalau anak buah kapal maupun yang lain-lain. Kemudian dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu. Nah, dan wajib melaporkan keadaan tersebut ke otoritas terdekat pada kesempatan pertama, dan B, menyerahkan pemberitahuan paling lambat 72 jam sesudah pembongkaran. Jadi untuk kapal-kapal yang force majeure, dia itu karena kondisi tertentu, dia mengandungkan kecelakaan lah ibaratnya. Mau karam, apakah dia boleh bongkar sebelum menyerahkan dokumen itu? Boleh, kalau berdasarkan ayat ini. Karena keadaan darurat ya. Kan diketahui bahwa darurat banyak sekali kan sekarang kalau kita melihat kapal-kapal laut terutama yang kandas karena kena karang dan sebagainya, sehingga untuk mengurangi berat muatannya itu dia bongkar lebih dulu. Apakah ini diperbolehkan? Diperbolehkan. Dan tetap dia melaporkan paling lama 72 jam, berarti 3 hari setelah pembongkaran. Ini dimungkinkan dan ini diizinkan. Nah, ini ada ketentuan pidananya, kita lihat. Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 5 juta dan paling banyak 50 juta rupiah. Ini adalah untuk menjamin agar shipping line atau kuasanya itu mengikuti peraturan ini.
pengangkut yang tidak, karena kalau nggak didenda begini nanti mereka tidak akan melakukan pemberitahuan kepada Bea Cukai bahwa kapal itu memang benar-benar akan comply terhadap peraturan Bea dan Cukai. Kemarin sebagai contoh, teman-teman kalau nggak salah dari Sumatera ya, itu di pesisir timur Pulau Sumatera itu banyak sekali penyelundupan. Sehingga mereka sama sekali biasanya dari Malaysia, dari Thailand, pertama adalah barang yang diangkutnya itu tidak dilindungi manifest. Kedua, kedatangan kapal itu tidak diberitahukan Bea Cukai. Ketiga, dia bongkar di tempat tertentu di luar pengawasan dengan Bea Cukai. Sehingga inilah pembeda antara kapal sebagai sarana pengangkut laut, yaitu taat dan patuh pada peraturan Bea Cukai apa tidak, dapat dilihat dari sana ya. Satu, dia ada manifest nggak di atas kapalnya itu untuk melindungi barang impornya. Kedua, dia mengajukan rencana kedatangan sarana pengangkut nggak ke Bea Cukai. Ketiga, dia bongkar di tempat yang ditunjuk di kawasan pabean nggak. Itu aja sudah menunjukkan bahwa kapal tersebut telah melakukan tindak penyelundupan atau tidak di situ. Jadi ketiga itu dapat kita ketahui. Jadi itu ya teman-teman sekalian, untuk sarana pengangkut segambarannya kayak gitu. Nah, apabila yang bersangkutan tadi tidak memenuhi itu, dendanya itu sudah ada. Kemudian kita lihat pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 atau ayat 6, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak 10 juta dan paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta. Yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ayat 3 dan 4 dan 6. Kita coba ke 6 ya. Ke 6 itu meskipun dia tadi dalam keadaan kondisi darurat, tetapi dia selama 3 hari atau 72 jam tidak melakukan pemberitahuan dan tidak melapor, ini ada dendanya. Coba kita ulangi lagi di atasnya, Adi. Kita baca ayat 3, ayat 4-nya apa ya. Nah ini, pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar pabean atau datang dari luar pabean dengan mengangkut barang sebagaimana ayat 1 wajib menyerahkan pemberitahuan mengenai barang yang diangkutnya. Ya ini tadi ya, sebelum melakukan pembongkaran. Jadi kalau yang bersangkutan tidak menyerahkan manifest, kalau impor namanya inward manifest ya, atau dikenal dengan formulir BC 1.1, dan dia melakukan pembongkaran, itu tadi dendanya ya. Ayat 4, nah ini dia ternyata mengatakan bahwa dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran. Sebagaimana ini dilaksanakan paling lambat 24 jam sejak kedatangan sarana pengangkut sarana pengangkut yang melalui laut. Jadi selama 24 jam dia paling lambat. Jadi dalam 24 jam setelah kedatangan kapal tersebut masih belum memasukkan dokumen manifest, dan juga paling lambat 8 jam untuk sarana pengangkut ini kapal udara. Maka tadi dendanya adalah ke depan lagi, Adi, maju lagi. Ini ya, 10 juta, paling banyak 100 juta. Nah, ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1, 3, 4 diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan menteri. Jadi di sini untuk tata caranya, untuk tata cara penyerahan dokumen formulir itu diatur dengan peraturan menteri. Ada peraturan menterinya, Menteri Keuangan tentunya. Coba selanjutnya. Nah, ini sekarang pengangkutan darat ya. Untuk pengangkutan darat, pemerintah menentukan sendiri bentuk formulir BC 11 sepanjang elemen data mendapat data memenuhi sekurang-kurangnya nomor tanda kendaraan, nama pengangkut, tujuan asal barang, tempat tujuan, tanggal kedatangan, nomor urut, nama alamat pengirim, nama dan alamat penerima barang, jumlah jenis kemasan, uraian barang, berat kotor, keterangan, nama jelas pengangkut. Ini memang untuk pengangkutan darat ini truk ya.
Kalau kita lihat truk, bahkan juga ada train ya, train itu kereta, dia mempunyai lembar formulir tersendiri yang mungkin bisa berbeda karena dia tidak menjurus ke international convention. Kalau pesawat maupun kapal laut itu dia ikutin conventional convention sehingga datanya itu adalah standar biasanya. Sedangkan untuk pengangkutan darat tidak. Sebagaimana tadi saya sampaikan, pengangkutan darat ini biasanya perbatasan antara suatu negara dengan negara lainnya. Contohnya di Indonesia ini tadi Entikong di Kalimantan, di Papua itu ada perbatasan Skou dan Wutung. Kemudian di NTT Kupang itu ada perbatasan apa di sana ya? Ada perbatasan juga, saya lupa namanya. Lanjut. Sebelum lanjut, mungkin ini mau maghrib ya. Nanti kita sholat dulu. Tadi saya dengar ada maghrib ya? Iya Pak, udah azan. Udah azan ya, baik. Mungkin coba Adi sebelumnya lagi. Sesudahnya. Nah ini nanti akan kita bahas setelah sholat maghrib ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi, Pak Adi bisa ditayangkan kembali. Nah, ini adalah pembongkaran barang impor diangkut oleh sarana pengangkut. Ini wajib dibongkar ya. Kemudian ini ada di kawasan Pabean atau tempat lain. Nah, pembongkaran barang inward manifest tadi yang melindungi barang di atas kapal yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di kantor Pabean berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang. Jadi tadi begitu kapal itu merapat, sebelum dibongkar barang impor tersebut, maka wajib diberitahukan pemberitahuan BC 1.1 namanya. Nah, setelah diterima oleh Bea Cukai dan nomor pendaftaran, itu sebagai standar persetujuan pembongkaran barang. Kalau dulu secara manual, itu dikatakan sebagai fiat bongkar. Sekarang by system, maka apabila inward manifest atau formulir BC 1.1 ini telah diterima dan mendapat persetujuan pendaftaran di kantor Pabean, berarti berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang. Nah, pembongkaran ada di mana? Pembongkaran itu dapat dilakukan di kawasan Pabean. Ingat, di kawasan Pabean itu definisinya di sesi pertama, kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut dan di laut dan udara. Maka tempat barang tersebut masih dalam pengawasan Bea dan Cukai. TPS itu apa? Tempat penimbunan sementara. Jadi di dalam kawasan Pabean itu ada namanya TPS, tempat penimbunan sementara. Demikian juga tempat lain, apakah boleh dibongkar, diperbolehkan sepanjang yang bersangkutan, importer atau kuasanya melakukan pembongkaran di tempat lain, tapi tentunya setelah izin dari kepala kantor. Jadi ini sangat krusial. Jadi kalau kita bayangkan kapal itu sudah nempel di Tanjung Priok, Pelabuhan Priok, kalau dia tidak mengajukan dokumen BC11 atau inward manifest untuk melindungi barang yang di atasnya, maka yang bersangkutan belum boleh bongkar. Tapi kalau sudah diserahkan dokumennya BC11 dan mendapatkan nomor pendaftaran dari kantor Bea Cukai, berarti ini adalah sebagai tanda persetujuan pembongkaran barang. Jadi kalau barang impor itu sudah di pelabuhan dan bongkar, berarti yang bersangkutan sudah memasukkan kewajiban Pabean dalam bentuk BC 1.1 dalam rangka untuk pembongkaran barang. Lanjut.
Kita baca di pasal 8A di Undang-Undang Pabean, pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat dengan tujuan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabeanan. Ke kantor pabean. Jadi saya baca dulu secara total ya. Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1, tetapi jumlah barang yang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar biaya masuk atas barang impor yang kurang dibongkar, dikenai sanksi administrasi berupa denda 25 juta dan paling banyak 250 juta. Ayat 3, pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana ayat 1, tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak 25 juta dan paling sedikit 25 juta dan paling banyak 250 juta. Ketentuan mengenai persyaratan tata cara pengangkutan sebanyak itu diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan menteri. Artinya, rekan-rekan sekalian, ini ada pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara. Apa sih tempat penimbunan sementara? Itu adalah tempat penimbunan yang ada di baik di lini 1 atau di kawasan pabean maupun di tempat lain di downtown ada TPS atau tempat penimbunan berikat. Ini adalah kawasan berikat. Jadi tempat penimbunan berikat ini dia waktu impornya dia berdasarkan dari barang impor, maka atas barang impor itu ditangguhkan biaya masuknya dan dibebaskan pajak-pajak dalam rangka impornya. Ini biasanya tempat berikat ini untuk diolah bahan baku tersebut, habis diolah kemudian untuk diekspor. Nah, ketentuan untuk tempat penimbunan berikat ini kalau dulu tuh wajib 100%, tapi berubah menjadi 50%. Sebelum ke 50%, 75% itu diekspor, 25% bisa jual lokal. Sekarang posisi terakhir dapat diekspor 50%, tetapi juga dapat digunakan dalam negeri 50% dengan membayar biaya masuk serta pajak-pajak dalam rangka impor. Nah, kalau dari tempat pengangkutan impor dari tempat penimbunan sementara, baik yang ada di pelabuhan atau lini 1 atau tempat kawasan berikat atau tempat penimbunan berikat dengan tujuan tempat penimbunan sementara atau tempat berikut lainnya, ini kan wajib diberitahukan itu pastilah, karena memang kenapa kok ini wajib diberitahukan, karena tadi di TPS maupun tempat penimbunan berikat kewajiban pabean yang bersangkutan belum dipenuhi, apa? Yaitu terkait sama bayar biaya masuk kalau dia impor beserta dengan pajak-pajak dalam rangka impor. Apa itu? Yaitu PPh pasal 22 impor, PPN impor maupun PPNBM bila ada PPNBM-nya. Demikian juga meskipun sudah diberitahukan dari TPS mau ke TPS atau TPS ke TPB atau sebaliknya dari TPB ke TPS diberitahukan sudah diberitahukan, tapi begitu dibongkar dia kurang dari yang diberitahukan dan yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, maka atas kekurangannya itu wajib membayar biaya masuk. Jadi yang bersangkutan yang memberitahukan itu bertanggung jawab penuh terhadap biaya masuk atas barang impor tersebut untuk yang kurang dibongkar ya, dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sebat 25 juta dan paling banyak 250 juta. Dulu ini saya sampaikan, dulu itu di Priuk, kalau sekarang udah jadi satu ya, kantor pelayanan utama Tanjung Priuk, meliputi keseluruhan pelabuhan di Priuk. Kalau dulu itu Priuk dibagi jadi 3, Priuk 1, Priuk 2, Priuk 3. Di mana karena pertimbangan tertentu, kontainer yang dibongkar itu dapat dipindahkan
dari TPS atau tempat pengawasan bea cukai Priuk 1 bisa dipindahkan ke TPS di bawah pengawasan Priuk 2. Demikian juga sebaliknya. Ada yang dari 2 karena overload katakanlah, akhirnya kontainer tersebut tidak apa namanya tidak muat, maka dipindahkan ke TPS yang berada di kawasan Tanjung Priok lainnya. Nah, pada saat dibongkar itu ternyata kurang, bisa hilang itu kontainer itu di tengah jalan. Nah, akibatnya maka yang bersangkutan bertanggung jawab penuh terhadap barang yang diberitahukan. Demikian juga dari TPS di lini 1 dipindahkan ke TPS di downtown atau di kota atau di tempat TPS yang lainnya. Apakah ada? Ada. Diberitahukan umpama katakanlah 10 kontainer. Tahu-tahu yang datang dan di tempat TPS tersebut kok menjadi 8 kontainer atau 9 kontainer. Jadi ada kurang nih, mana satunya? Nah, yang bersangkutan maka apabila tidak dapat membuktikan kesalahan, maka dikenakan ini wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi denda. Demikian juga tadi apabila diberitahukan 10 tahu-tahu dibongkarnya ada 10 berarti 11 atau 12, ini ada lebih nih. Dan yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 25 juta, paling banyak 250 juta. Kalau kita melihat antara kurang sama lebih ini bedanya di mana? Kalau di atas tadi wajib membayar bea masuk, karena dia kurang kan. Artinya memang ada yang kurang dibongkar. Kalau lebih tidak wajib membayar bea masuk, tapi dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 25 juta, paling banyak 250 juta. Besarannya itu tergantung berapa kali yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Lanjut. Nah, ini kita bicara masalah pengangkutan tenaga listrik, barang cair, gas untuk impor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa, yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean. Pengiriman piranti lunak data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi elektronik. Ketentuan mengenai persyaratan tata cara sebagaimana dimaksud pengiriman diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan menteri. Ini artinya begini, ada juga untuk barang-barang tertentu sifatnya itu impornya itu melalui transmisi. Contohnya pengangkutan tenaga listrik, barang cair atau gas. Ini yang lintas negara itu biasanya menggunakan transmisi atau saluran pipa. Ini jumlahnya kayak gimana sih? Kalau kita ngelihat, ada meterannya, kayak meteran air lah, sederhananya. Jadi negara satu sama negara yang lain, ini biasanya terjadi di satu di Eropa, ataupun di kita juga perbatasan-perbatasan. Ini biasanya transmisi saluran pipa ini sebagai pengangkutan, dianggap sebagai pengangkutan yang memang packagingnya, tempatnya, dan sebagainya tidak seperti barang lainnya. Ini melalui saluran pipa ya atau transmisi. Biasanya jumlahnya bagaimana? Ya jumlahnya itu ditentukan meteran, ya kan? Itu satu. Beda dengan memang barang yang salurannya bukan saluran antar negara, tapi dari penghasil dia mau ekspor, contohnya ekspor gas dari produsen ditaruh di mana? Di apa? Kalau kapal itu namanya LNG, kapal yang bentuknya menampung liquid natural gas. Di situ alat pengukurnya itu bukan sebagai sarana pengangkut, pengangkutnya tetap kapal ya. Cuma hitungannya didasarkan pada besaran meteran yang dialirkan dari produsen, katakanlah di Dumai, kemudian diangkut di kapal. Maka alat pengangkutnya tetap kapal loh ya, bukan meteran ini. Tapi
dimungkinkan ke depan nanti kayak saya belum tahu persis ya, di Singapura itu untuk impor air itu menggunakan pipa. Pipa dari Batam dan sekitarnya itu dia melakukan, ada perjanjiannya tahun 67 dan saya belum pernah menangani, cuma di sana apakah itu begitu pipa itu dibuka, apakah ekspor? Iya. Dan posisi Singapura, dia menggunakan ini, pengangkutan tenaga listrik cair ini, melalui transmisi atau saluran pipa. Demikian juga nanti dimungkinkan, sekarang ini kita sedang kekurangan gas. Sautika gas itu dari Malaysia sama Indonesia, Sautika nanti akan terhubung dengan pipa. Kenapa dengan pipa? Karena kalau kita lihat saluran pipa, ini masih belum terjadi, namun nanti ke depan akan terjadi. Karena kalau kita melihat pengangkutan gas, katakanlah, harga gas itu yang diinginkan adalah $6 per MMBTU. Untuk mencapai ke sana itu memang tidak mudah, harganya berkisaran antara 9,75 USD per MMBTU. Itu mahalnya kenapa? Karena diangkut muter ya dari Malaysia diangkut dengan kapal LNG tadi, kemudian kalau dari ke Kalimantan ya, dia muter tuh. Jadi Kalimantan tuh nggak bisa langsung. Jadi muter sehingga nanti ke depan ini sebagai saluran di mana dimungkinkan impor maupun ekspor melalui transmisi atau saluran pipa. Nah, terkait sama pengiriman piranti lunak dapat dilakukan melalui transmisi elektronik. Nah, ini sebetulnya adalah pengiriman piranti lunak ini software ya. Software itu apakah dikenakan sih? Nah, sekarang sedang dibuka tarif pos 99. Terakhir tarif pos 97 apa 98? 97 98. 98 ya, bab 98 atau 99 ya. Itu untuk transmisi pengiriman software yang melalui pengiriman elektronik. Sekarang dikenakan 0%. 0% loh ya. Artinya 0% nanti satu tiga dia akan bisa 1%, bisa 5%, bisa 10%. Ya, karena ini memang sedang terakhir saya lupa kayaknya sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Cuma bahasanya adalah dikenakan 0%. Biaya masuk 0%. Artinya ke depan nanti apabila ada peraturan berubah untuk pengiriman piranti lunak, data elektronik, baik software, aplikasi, ataupun bahkan nanti lagu ya, lagu, film, itu dapat dikenakan. Tapi sekarang masih posisi 0%. Ini pun agak ribut bahwa kenapa kok dikenakan, karena memang potensinya luar biasa. Kemudian kita melihat barang tertentu wajib diberitahukan pengangkut pada waktu keberangkatan maupun kedatangan di kantor Bapia ditetapkan. Barang tertentu sebagai wajib melindungi dokumen sah dan pengangkutannya dalam pengangkutannya. Pengangkutan yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud tetapi jumlah kurang atau lebih diberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut di luar kemampuannya, dikenakan sanksi administrasi 5 juta, paling banyak 50 juta. Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana itu dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 25 juta dan banyak 250 juta. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatur 5 juta Menteri Keuangan. Ini artinya begini, saudara sekalian. Dulu sebelum ada Impres 4 tahun 85, tahun 85 berarti 35 tahun yang lalu ya. Itu pengawasan antar pulau itu diserahkan oleh pada Bea dan Cukai. Dulu ya. Terus ada Undang-Undang 10 antar pulau tidak dibebankan ke Bea Cukai. Dan juga dengan undang-undang berikutnya. Tetapi kebutuhan tertentu ini diberikan
kewenangan bea cukai. Contohnya mungkin nanti ke depan ya. Ini barang tertentu ini akan ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jadi barang tertentu ini dia bukan harus barang impor maupun barang ekspor. Tapi barang-barang tertentu yang dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bergerak dari satu daerah ke daerah lain di dalam daerah pabean, masih tetap dalam, ini antar pulau lah bahasanya, ini akan di bawah pengawasan bea cukai. Barang apa itu? Nanti akan ditentukan oleh Menteri Keuangan. Ini contohnya kemarin tuh sempat rotan asalan ya. Mungkin teman-teman tahu banyak sekali penyelundupan rotan asalan untuk ekspor ya. Jadi begitu rotan asalan itu dilarang ekspor, karena apa? Rotan asalan, rotan yang ditarik dari hutan tanpa ada pengerjaan terus dijual, diekspor, itu pertama adalah mengganggu nilai tambah. Kedua adalah sebagai bahan baku industri rotan, contohnya untuk kursi maupun kebutuhan lain. Kalau nggak diawasi untuk rotan ini pergerakannya, mereka biasanya mengatasnamakan antar pulau. Jadi dimasukkan kontainer entah gimana ceritanya, rotan asalan tadi, rotan asalan rotan yang raw rotan ya, rotan yang betul-betul belum diolah, itu tahu-tahu diekspor aja. Ini sering terjadi. Dulu juga ada namanya kayu ya, kayu gelondongan. Karena pengawasannya itu kemarin menggunakan mekanisme dokumen pelindung dulu namanya SKSH, surat keterangan hasil hutan. Jadi untuk barang-barang tertentu, meskipun pergerakannya di dalam daerah pabean dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam pabean itu atas kewenangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Bea Cukai dapat melakukan pengawasan. Jadi tidak semua tentunya. Karena itu dulu dengan Impres 4 tahun 85 itu Bea Cukai saat itu dianggap menghambat ekspor impor maupun pergerakan barang antar pulau, sehingga kewenangannya dicabut. Tapi karena dengan Undang-Undang 10 tahun 95 akhirnya kewenangan itu dikembalikan lagi, namun dengan batasan-batasan tertentu plus antar pulau dihilangkan. Namun dengan undang-undang yang baru ini dikembalikan sebagian untuk antar pulau, tapi atas penetapan Menteri Keuangan. Nah, demikian juga kalau dia antar pulau untuk barang tertentu tadi ternyata kurang atau lebih yang diberitahukan dan tidak dapat membutuhkan kesalahan sebut jadi dua komponen dikenai sanksi administrasi. Jadi sifatnya adalah pengenaan sanksi administrasi berupa denda ya. Paling sedikit 5 juta, paling banyak 50 juta. Demikian juga pengangkutnya yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ayat 2 dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 5 juta, paling banyak 250 juta. Apakah ini terjadi? Terjadi rekan-rekan sekalian. Karena tadi rotan, contohnya rotan yang sering diselundupkan ya, itu diangkut oleh kapal-kapal domestik kita dari Cirebon diberitahukan ke Kalimantan. Ternyata itu kapal itu pada mengarah ke Malaysia, bahkan ke Singapura, Thailand dan sebagainya. Nah, untuk itulah tugas peran Bea Cukai untuk melakukan pengawasan untuk barang tertentu ya. Lanjut. Nah, ini kita buka sekarang diskusi tanya jawab. Mungkin dari pelajaran ini ada yang perlu diperdalam, akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya buka, silakan. Halo. Kalau nggak ada, nggak apa-apa.
Nanti kan kita akan perdalam kembali di sesi berikutnya rekan-rekan sekalian, karena nanti saya bukan langsung kepada Bea Cukai secara penghitung-hitungan, namun saya akan sampaikan dari awal gimana sih bisnis proses Bea Cukai itu, biar nanti teman-teman akan paham, karena nanti satu, ternyata bidang tugas yang bersentuhan sama Bea Cukai itu nggak hanya di pelabuhan saja. Ternyata tadi ya kalau kita melihat, ternyata ada namanya shipping line itu membutuhkan agen pelayaran. Satu. Kedua, ada namanya juga pelayarannya sendiri. Ketiga, samping pelayaran itu nggak hanya pelayaran ya, karena ini bicara laut. Ada namanya pelayaran udara. Jadi apakah ada untuk yang udara? Ada, karena mungkin kalau teman-teman di bandar udara ya, itu namanya PT JAS, Jasa Angkasa Semesta. Itu dia semacam, kalau di pelabuhan laut itu ya agen pelayaran. Dia bisa handling pergerakan kapal dengan memberikan fasilitas, tidak hanya handling untuk customs administrasi aja, namun dia juga menghubungkan shipping line ataupun airline dengan pihak port authority. Jadi itu banyak sekali sekiranya tugas yang bersentuhan nama Bea Cukai. Yang kedua adalah nanti akan kita lihat sebetulnya bagaimana sih flow daripada barang itu sendiri. Jadi saya akan gambarkan dari hulu ke hilir agar teman-teman tahu bahwa paham apabila ada tindakan Bea Cukai terhadap sarana pengangkut, itu ternyata, oh itu toh. Ingat, sebagai guidance-nya kalau kapal laut, dia harus ada inward manifest di atasnya untuk melindungi barang diangkut. Kedua, dia pasti punya memberitahukan RKSP. Ketiga, dia harus dibongkar di pelabuhan resmi. Karena banyak juga teman-teman sekalian, untuk kita bicara kapal, sarana pengangkut, kalau pesawat udara itu rata-rata enggak ya, kecuali extra flight. Extra flight itu sama dengan charter dia. Dia nggak tahu kapan datangnya. Extra flight itu dia biasanya unscheduled. Jadi biasanya untuk pesawat pribadi yang disewa atau dicharter untuk kebutuhan tertentu. Nah, itu biasanya dihandle oleh, kalau di bandar udara itu namanya PT JAS tadi sebagai agen penerbangan, dia menghandle. Di situ adalah peran di mana yang bersangkutan melayani pesawat, terutama biasanya untuk charter atau airline yang tidak mempunyai kantor cabang, yang bertindak atas nama shipping line tentunya, yang bersangkutan atau perusahaan tersebut menerima pembayaran atau fee yang telah disepakati. Jadi itu gambaran umum, rekan-rekan sekalian. Saya masih buka, kita setelah Isya kita selesai ya. Ini teman-teman pada kerja ya, ini ada di Hasanuddin juga lagi di jalan ya. TTDJ loh. Pak. Iya Pak, masih di jalan Pak. Maaf Pak. Oke, Tadi lanjut. kena tiket Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Hati-hati aja ya, Hasanuddin ya. Ya Pak. Oke. Sudah mendekati nyampe rumah Pak. Makasih Pak. Oke, aman pokoknya. TTDJ. Jadi itu rekan-rekan sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Ini kita pada ngumpul, jangan lupa absen. Karena nanti kita akan bergerak perlahan-lahan. Saya akan tunjukkan gimana sih flow kepabeanan ya, kepabeanan khususnya baik laut maupun udara. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, teman-teman jangan lupa absen. Maaf, Karena nanti,
di kolom chat, Pak, ada pertanyaan. Oke, langsung aja bicara coba. Silakan. Dari Yeni Ristianti ya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya jenis pelanggaran apa yang masih ditoleransi oleh Bea Cukai terkait pengiriman barang yang tidak harus melalui jalur hukum. Ini maksudnya lebih jelas apa ya? Karena yang jelas pelanggaran itu ada dua. Pelanggaran administrasi sama pelanggaran pidana. Pidana masih ada. Karena pidana itu nanti kalau kita melihat di pasal 102 naik ke atas, dia tidak apa tadi, dia memang nyata-nyata melakukan penyelundupan, menyembunyikan, maka dia akan kena pertanyaannya pelanggaran pidana. Jadi pelanggaran ada dua, pelanggaran pidana sama pelanggaran administrasi. Kalau administrasi tadi biasanya diselesaikan dengan sanksi administrasi ya, berupa denda. Yang besarannya tadi kalau kita melihat ada yang tergantung jenisnya, ada yang paling sedikit 5 juta, paling banyak 50 juta. Atau ada yang untuk sarana pengangkut dari 25 juta, paling banter maksimal 250 juta. Tingkatannya itu tergantung berapa kali yang bersangkutan itu melakukan ini melakukan pelanggaran. Sama nanti kalau kita akan belajar waktu kita menghitung biaya masuk maupun pajak-pajak dalam rangka impor, biasanya, nah saya bilang biasanya, itu ada yang under invoicing. Under invoicing itu artinya baju, katakanlah, baju batik. Harga benernya lah, katakanlah, harganya Rp10.000 katakanlah per potong. Nih. Tapi dia tulis Rp1.000 per potong. Itu namanya under invoicing. Maka atas kekurangannya itu akan dikenakan denda administrasi. Atau yang dikenal dengan SPSA, nanti akan diterbitkan namanya SPSA, Surat Penetapan Sanksi Administrasi. Apakah kena? Kena. Jadi kalau dia tidak harus melalui jalur hukum, jadi di Bea Cukai itu semuanya melalui jalur hukum ya, nggak mungkin tidak jalur hukum. Kalau kita bicara normalnya demikian. Apakah ada? Kalau sekarang sih sudah kecil ya kemungkinannya Bea Cukai bermain-main. Apakah ada permainan? Masih ada, tapi risikonya yang melakukan itu sedikit. Itu pun oknum ya. Contohnya tadi, kalau kita bicara benarnya, pelanggaran itu ada dua, yaitu pelanggaran administrasi sama pelanggaran pelanggaran pidana. Kalau administrasi biasanya itu dia mengikuti proses administrasi, proses jalur Bea Cukai, yang biasanya itu terjadi di mana sih? Kalau tadi, karena nanti kita belum bahas, kalau yang tadi kan ketahuan bahwa yang bersangkutan bongkar lebih aja dan tidak dapat mempertanggungjawabkan, maka kena sanksi administrasi. Terima kasih. Demikian juga kalau dia mengajukan pemberitaan impor nanti, ada kasus nama under invoicing tadi ya. Tapi ada juga Bea Cukai juga bisa di-challenge sama importir. Contohnya begini. Mungkin tahu ya sale di Singapura ya. Di Singapura itu ada masa-masa tertentu penjualan sale itu benar-benar sale ya. Sale itu artinya dapat potongan harga yang tinggi. Umpama baju batik, umpama baju katakanlah. Harga normalnya 10.000. Tapi diberitahukan 5.000 katakanlah. Apakah ini terjadi? Terjadi. Karena faktor sale satu ya. Kedua, faktor apa? Faktor beli grosir. Kan kalau kita beli baju ya, kalau satuan itu biasanya lebih mahal ya. Dibanding dengan kita beli
kodian ataupun apa itu, grosir. Itulah gunanya di awal sesi pertama saya sampaikan, biasanya bea cukai begitu mempertanyakan nilai pabean, nanti kita akan belajar di sana. Bea cukai biasanya minta sales contract. Sales contract itu, ya ingat ya, yang sesi pertama kemarin, minggu kemarin ya, itu ditanya, ini benar nggak sih harganya 5.000, padahal kalau di Indonesia itu harganya 10.000. Disitulah nanti akan tahu bahwa yang bersangkutan pertama membelinya mungkin satu dalam partai yang besar. Pasti dong kalau beli partai besar ada diskon. Kedua mungkin dia beli waktu itu sale musim, contohnya ini di Eropa ya. Kalau Eropa dia baju hangat. Baju hangat itu biasanya akan dijual murah di saat waktu panas. Waktu bahasa panas, bahasa Inggrisnya apa itu? Summer, Pak. Summer, benar summer. Kalau yang sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dia beli saat itu di waktu summer, biasanya mereka itu benar-benar obral loh. Kalau bedanya kita adalah di Matahari pun Ramayana, katanya potongan 50%, 70%. Cuma ya harganya sendiri dinaikkan. Kan bedanya kan di situ ya. Kalau di luar negeri biasanya itu. Jadi ini memang praktek di mana apakah terjadi pelanggaran administrasi. Kita lihat dulu kasus per kasusnya. Biasanya Bea Cukai meminta sales contract apabila dia beli dengan partai kontainer, kan partai besar lah tentunya. Ada juga pelanggaran yang pidana. Kalau pidana itu ya memang harus pidana itu ya nggak ada keluar jalur hukum. Biasanya penyidik itu bisa langsung melakukan tindakan. Absennya nggak ada ya, Adi? Oh ada kok teman-teman di atas tuh. Ada, Pak, ada. Ada Pak teman-teman di anu lagi, Adi, di copy paste, di share lagi. Kalau pidana itu nggak ada kata kata di luar jalur hukum, nggak ada. Mungkin teman-teman ingat sekitar 3 bulan yang lalu 6 bulan yang lalu ya, di Batam khususnya, ada seorang tokoh masyarakat ditembak oleh Bea Cukai. Karena memang dia penyelundup. Dan dia memang sudah dulu memang penyelundup. Karena kekuatan di belakangnya sama ini nggak kena. Begitu hot pursuit. Hot pursuit itu adalah Bea Cukai mengejar, dikasih tembakan peringatan nggak berhenti, biasanya ditembak mesin. Ya kalau di laut kan nembak kaki bisa kena kepala, nembak kepala bisa kena kaki, ya kan? Ya itu akhirnya meninggal. Karena memang yang bersangkutan dikenal sebagai penyelundup ulung dari zaman dulu dan memang licin. Akhirnya kena tembak. Saat itu dia impor rokok ya sama minuman keras. Mungkin ada yang dengar ya, saya nggak sebutkan namanya. Biasanya itu langsung diproses. Ya, jadi itu adalah kalau pelanggaran pidana, apakah ada jalan? Tidak ada. Terus dari Agung, Waalaikumsalam. Apakah RKSP dan PIP itu sama atau beda? Jikalau beda, itu perbedaan apa ya Pak? Iya, beda. Formulirnya aja formulir BC 1.0. RKSP itu untuk pemenuhan kewajiban pabean untuk sarana pengangkut, untuk kapalnya. Kapal ya. Kalau PIP itu pemberitahuan impor barang untuk menyelesaikan importasi barang tersebut. Jadi beda. Beda ya, RKSP apakah beda dengan PIP? Beda. Tapi ada kasus di mana barang impornya itu ya kapal itu. Saya ulangi lagi, apakah kapal itu juga bisa bertindak sebagai barang? Bisa. Contohnya waktu tahun 2000
sebentar. 2001 ya. Saya nangkep kapal penangkap ikan. Kapal itu kapal baru. Diberitahukan ini kapal penangkap ikan dari Ambon. Tapi barangnya itu dia datang tidak melakukan RKSP satu. Waktu bertugas di Sulawesi ya. Kedua, kelihatan benderanya sudah bendera Indonesia. Ketiga, insting mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah di kedatangan kapal ini. Begitu kalau kita panggil, tanya secara proses, bahwa yang bersangkutan mengaku bahwa barang ini adalah kapal penangkap ikan dari dari Ambon. Setelah didalami, kita tahu bahwa kapal ini adalah kapal dari Jepang. Kita tanya, kalau dia kapal dalam negeri dan perbaikan di Jepang, dokumen ekspornya ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti benar bahwa barang ini adalah barang barang asli impor. Sehingga kita proses dan akhirnya yang bersangkutan memenuhi pembayaran. Angkanya saya ingat persis, biaya masuknya saat itu di mana kapal itu masih belum nol, yaitu sebesar 555 juta 555 triple angka 5 semua itu. Dihitung ternyata memang angkanya angka 5 semua. Itu total yang dia harus bayar, di mana pajak-pajaknya adalah angkanya persis banget 444 juta 440. Dia akhirnya meminta pembebasan ke pajak. Cuma yang dibayar PPH itu sebesar angka kembar juga 111 juta 111.111. Jadi hitungannya sekarang saya ingat persis karena angkanya triple 5, 4 maupun 1. Jadi itu ya, beda ya. Sehingga kalau memang seharusnya kalau dia adalah kapal impor, maka di samping dia RKSP-nya itu adalah kapal itu, maka manifestnya ya kapal itu juga. Dan PIP-nya juga memasukkan kapal itu juga. Memang ada. Tapi pada overall, apakah RKSP sama dengan PIP sangat beda. Ya, karena memang fungsi daripada dokumennya berbeda. Terus untuk di Wiki Agung, kira-kira terjawab nggak ya? Antara RKSP apa beda-beda ya? Nanti kita akan bicara masalah PIB, itu nanti setelah datang, bongkar, timbun, baru pengurusan, baru keluar. Oke, ada yang lain? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kan kalau Sorry. Kita tutup nanti juga, setelah Isya ya. Ya. Oke, kenapa Kan kalau pembelian software gitu ya, Pak, itu kan bukan barang ya. Itu harus tetap melalui bea cukai apa gimana, Pak? Terus dikenakan pajak nggak, Pak? Pajak kayak pajak luar negeri. Barangnya? Kayak pembelian software dari luar negeri itu tetap melewati bea cukai atau gimana, Pak? Terus dikenakan pajak nggak, Pak? Pajak luar negeri gitu, apa TPN juga dikenain nggak, Pak? Oke, tadi saya sampaikan bahwa ke depan itu akan dapat diperhitungkan kena. Sekarang itu dikenakan, tapi 0%. Sekarang 0%, karena memang kan pengiriman software maupun aplikasi cetak biru, itu kan selama ini kan lolos begitu saja kan. Loh, kalau ada bahasa sederhananya begini, kita kan banyak perusahaan PMA ya, penanaman modal asing ya, di mana namanya research and development, design,
itu selalu biasanya menginduk ke mana? Ke pusatnya. Kita nggak tahu lah pusatnya apakah di Eropa, di Amerika, maupun di tempat lain. Nah, selama ini mereka punya produk yang satu susunan dari produk barangnya itu, ingredients-nya itu berbeda. Itu kan formulasi. Nah, formulasi itu termasuk hasil dari research and development. Nah, selama ini mereka tiba-tiba bikin aja. Padahal pabriknya di sini. Nah, inilah celah di mana kita mencoba untuk mengenakan. Karena ingat, Bea Cukai juga aparat revenue kolektor berusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk membiayai pengeluaran negara ya atau belanja negara. Apakah dikenakan? Saat ini dikenakan tapi nol. Artinya nanti di kemudian hari akan dikenakan. Besarannya berapa? Ini pun banyak diprotes juga kita. Padahal di negara lain juga sudah mulai mengenakan juga. Karena lalu lintas data ini kan sebetulnya impor, bahkan mungkin pernah dengar ya, musik, download musik, film, itu juga ke depan itu bagaimana? Yang jelas saat ini dikenakan tapi 0%. Ke depan nanti akan dikenakan. Ya. Jadi itu karena memang ini juga potensi penerimaan yang sudah buatkan di bab 98 kalau ya bab 98 ya, bab terbaru bab 98. Di situ semuanya dikenakan tapi saat ini dikasih 0 ya. Nanti ke depan itu. Karena sangat cukup besar loh. Kadang-kadang nilai research and development itu teman-teman sekalian, kalau kita lihat biayanya itu adalah 10-40% tergantung produknya dari harga pokok produksi. Kalau harga produksinya 10.000 katakanlah, dia itu nilainya itu sekitar berapa? 40% berarti 4.000 kan. Nah kalau sekarang mata asingnya itu adalah dolar Singapura atau dolar Amerika, ya tentunya cukup besar. Itu ya. Jadi nanti pelan-pelan kita akan jalani, minimal teman-teman tahu bahwa prosesnya demikian. Jadi sudah diatur mekanisme oleh Bea Cukai, sehingga ini menjadi tantangan Bea Cukai sendiri apabila baik sarana pengangkut atau pengangkutnya itu diharapkan wajib comply ya, artinya benar-benar ikutin aturan. Demikian juga nanti di beberapa minggu lagi kita akan bicara bagaimana nanti importir atau kuasanya akan tunduk dan patuh terhadap peraturan Bea Cukai. Itu aja mungkin ya. Terjawab Pak. Oh, Dwiki sudah ya, terjawab ya. Oke. Absen semua, jangan lupa. Baik, teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih atas gabung dan berharap nanti teman-teman minimal mempunyai insight atau wawasan, oh ini toh Bea Cukai. Jadi nanti biasanya UTS atau apa yang nggak lepas dari paparan saya maupun penjelasan saya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, saya tinggal ya, Alif ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.